Ya, Bu. Apakah posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Bagaimana kabar adik hari ini? Kabar baik, Ibu. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi adik-adik terima kasih karena sudah datang ke ruangan Ibu untuk melakukan kegiatan konseling kelompok kita ini. Jadi Ibu minta sebelum kita mulai Ibu minta salah satu adik membantu kita dalam kelompok. Silakan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita lanjutkan dengan kita berdoa. Baik, terima kasih adik yang sudah menunjuk di bawah. Apakah masih semangat? Masih, Ibu. Baik, di sini adik-adik sudah mengenal Ibu atau belum? Belum, Ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu Ayat Nima, biasa dipanggil Ibu Ayatun. Ibu merupakan guru bimbingan konseling di sekolah ini. Jadi sekarang giliran adik-adik untuk memperkenalkan nama. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Anistia Perkentara, biasa dipanggil Kusniko. Baik, perkenalkan nama saya Yudhistira, biasa dipanggil. Baik, perkenalkan nama saya Trisana Kusmaginda, biasa dipanggil Krisna. Baik, perkenalkan nama saya Seslavana, biasa dipanggil Asti. Baik, perkenalkan nama saya Kristina Pause, biasa dipanggil. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Okta Fianabud, biasa dipanggil Pian. Baik adik-adik, terima kasih yang sudah saling memperkenalkan nama. Di sini Ibu mempunyai sebuah game. Jadi Ibu minta adik-adik semua silakan berdiri. Oke baik adik-adik, sekarang kita main sebuah game yaitu tepuk semangat. Apakah adik-adik tahu? Tahu, Ibu. Siapa yang mau memimpin dalam game sebuah game ini? Krisna, Ibu. Silakan. Krisna. Nah, Risna Bunda saja silakan Risna Bunda untuk memimpin kita dalam permainan. Oke, sekarang kita mulai 1, 2, 3. Semuanya sudah siap? Iya. Sudah. Satu kali tepuk semangat. Ulang. Udah, satu kali tepuk semangat. Nah. Kali tepuk semangat. Oke baik, jadi sekarang Ibu akan menggantikan permainan kita yaitu menyanyi. Apakah adik-adik mau menyanyi apa nih? Di sini senang. Baik. Kita mulai 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Minggu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, tangan dilambai-lambai. Minggu digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Apakah sudah semangat? Sudah, Ibu. Silakan duduk. Putar. Nah, apa nih? Jadi di sini kita akan memulai konseling kelompok kita. Siapa yang tahu konseling kelompok? Tidak tahu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu Ibu memberikan bantuan kepada adik-adik yang mempunyai masalah dan nanti Ibu dan adik-adik yang lain bisa menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama dalam kelompok ini. Apakah adik sudah mengerti? Oke, Ibu. Nah, dalam konseling kelompok ini ada asas-asas. Jadi dalam konseling kelompok ini mempunyai asas-asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi kita merahasiakan informasi dan menjaga rahasia dari teman-teman yang menceritakan masalahnya dalam kelompok ini. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi adik-adik bisa bicara secara terbuka kepada teman-teman. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi adik-adik datang ke situ ke apa nih? Baik, asas yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Jadi adik-adik datang ke sini sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita. Apakah adik-adik
Sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Ibu. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan kegiatan konseling kelompok kita akan berlangsung selama 40 menit. Apakah adik-adik setuju? Setuju. Baik adik-adik, di kelompok ini siapa yang mempunyai masalah? Saya, Oh, jadi Ibu. semuanya ya? Ya, Ibu. Oke, sekarang Ibu meminta siapa yang dahulu menceritakan masalahnya. Saya Ibu. Silakan adik Krisna. Baik Ibu, saya mempunyai masalah itu saat kemarin presentasi di depan kelas itu saya itu malas memperhatikan Ibu. Jadi saat Ibu guru tanya kembali materi yang teman paparkan itu saya bingung. Masalah seperti itu. Siapa lagi yang menceritakan masalahnya? Saya, Ibu. Silakan adik Indonesia. Kalau dari saya, Ibu, saya sulit memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Siapa lagi yang ingin menceritakan masalahnya? Saya, Ibu. Silakan adik Oktaviana. Kalau dari saya, Ibu, saya malas mendengarkan materi yang diberikan oleh guru. Siapa lagi yang ingin menceritakan masalahnya? Saya Ibu. Silakan adik Asti. Kalau dari saya malas merespon dengan masalah Oh, masalah seperti itu. Siapa lagi? Silakan adik. Saya itu tidak membicarakan hal penting yang diberikan oleh ibu ketika penjelasan ini. Siapa lagi? Saya, Ibu. Silakan adik Yudita. Kalau dari saya, Ibu, saya betul menjawab tugas yang diberikan oleh guru. Oh. Jadi adik-adik yang sudah menyampaikan masalahnya atau menceritakan masalahnya kepada teman-teman lain. Jadi masalah dari adik Krisna Bunda yaitu malas memperhatikan teman-teman satu presentasi, dan juga adik Krisna Palak sulit memahami materi yang dijelaskan oleh berani menceritakan masalahnya kepada teman-teman. Jadi masalah yang pertama adik Krisna Bunda yaitu malas memperhatikan teman satu presentasi, dan adik Amnesia sulit memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga adik Oktaviana malas mendengarkan materi yang diberikan oleh guru, dan adik Asti juga malas merespon teman-teman di sebelah, dan adik Agnes tidak mencatat hal-hal penting dari guru, dan yang terakhir adik Yunita yaitu lupa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi ibu dapat menyimpulkan bahwa materi yang kita bahas hari ini yaitu sulit untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru maupun teman-teman saat presentasi. Apakah adik-adik mengerti? Baik, untuk adik yang sudah menceritakan masalahnya, untuk semuanya apakah ceritanya mirip atau hampir sama? sama Ibu. Bersama, Ibu, bersama, Bu. Baik, ibu mengerti dan paham perasaan yang dialami adik-adik semua. Ibu ingin bertanya dari masalah yang diceritakan oleh adik-adik Krisna Bunda, apakah ada yang tahu dampak apa yang dialami adik Krisna Bunda? Baik, ibu mengerti dan paham perasaan yang adik-adik alami semua. Ibu ingin bertanya dari masalah yang diceritakan oleh adik Krisna Bunda, apakah ada yang tahu dampak dari masalah itu apa? Saya, Ibu. Silakan adik Oktaviana. Kalau dari saya, Ibu, teman antusias itu dia akan merasa gelisah dan mudah marah apabila tidak ditemukan. Terima kasih untuk adik Oktaviana yang sudah menjawab pertanyaan ibu. Siapa lagi yang ingin menjawab pertanyaan ibu? Saya Ibu. Silakan adik Asti. Kalau dari saya, dia tidak akan mempedulikan teman-temannya di luar kelas maupun di dalam kelas. Baik, terima kasih adik Asti yang sudah menjawab pertanyaan ibu. Jadi siapa lagi yang ingin menjawab pertanyaan ibu? Saya, Ibu. Silakan adik Yudita. Kalau dari saya, Ibu, dia sudah terkonsentrasi serta malas sekolah sehingga hasil belajar yang diperlukan. Oke, baik, terima kasih adik Yudita yang sudah menjawab pertanyaan ibu. Jadi dari masalah yang dialami oleh adik Krisna Bunda dan cerita yang diceritakan serta adik Oktaviana, adik Asti dan juga adik Yudita yang sudah menjawab pertanyaan ibu. Nah, di sini ibu mau bertanya lagi, siapa yang bisa memberikan solusi dari masalah yang dialami oleh adik Krisna Bunda? Saya, Ibu. Silakan adik Indonesia. Kalau
mungkin karena Luciana harus melakukan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan lainnya selain mendengarkan guru menjelaskan materi seperti dengan menyelipkan permainan di kelas, mengeksplorasi lingkungan sekitarnya sehingga Kak Andresiana tidak terlalu terpaku di HP. Oke, baik, terima kasih adik-adik saya yang sudah menjawab pertanyaan ibu. Oke, baik, siapa yang ingin jawab lagi? Silakan adik Agnes. Baik Ibu, kalau menurut saya Kak Andresiana itu harus membatasi waktu untuk bermain HP agar nantinya bisa fokus dalam belajar. Oke, baik, terima kasih adik Agnesia dan adik Agnes yang sudah memberikan solusi yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas tadi. Baik, solusi dari ibu bahwa masalah yang teman-teman alami sebaiknya harus membatasi waktu dalam bermain HP. Kemudian adik juga bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran agar mendapatkan prestasi yang baik, bisa menjadi kebanggaan. Baik, terima kasih adik Krisna Pala dan adik Agnes yang sudah memberikan solusi yang dialami teman-teman. Jadi ibu akan memberikan solusi bahwa baik, terima kasih adik Krisna dan adik Agnes yang sudah memberikan solusi yang berkaitan dengan masalah yang kita bahas bersama tadi. Baik, solusi dari ibu bahwa masalah yang teman-teman alami itu sebaiknya harus membatasi waktu dalam bermain HP. Kemudian adik juga bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran agar mendapatkan prestasi yang baik, bisa menjadi kebanggaan orang tua maupun keluarga lainnya. Nah, sekarang bagaimana perasaan adik yang sudah mendapatkan informasi dan solusi dari teman-teman? Silakan adik Krisna. Dan solusi dari teman-teman itu, perasaan saya itu saya tersedia dan saya juga akan mencoba untuk mendapatkan solusi dari Lucia dan Agnes agar saya bisa menjadi lebih pandai lagi. Oke, kalau yang lain sama? Oke, baik, terima kasih adik-adik yang sudah menyampaikan perasaan yang kalian hadapi tadi. Di sini ibu akan memberikan kesimpulan terhadap masalah yang dialami oleh keempat teman kita tadi, yaitu cara mengatasi yang mengasihkan bermain HP. Jadi pertama, memberikan pengertian pada adik, artinya bahwa memberikan pengertian tentang bahaya keasikan bermain HP pada anak beserta contoh-contoh yang baik mengalami kerusakan mata, sakit saraf, sampai ada yang meninggal dunia karena keseringan bermain HP. Dengan cara ini bisa menyadarkan adik-adik dan membuat takut dalam hal sering kasihkan bermain HP. Dan kedua, berbanyak aktivitas bermain secara langsung. Maksudnya memperbanyak aktivitas bermain secara langsung sehingga orang tua dan guru harus dapat memastikan bahwa adik-adik menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar. Sampai di sini adik-adik mengerti? Baiklah, kalau begitu sesi konseling kita akhiri. Jadi teman-teman, minggu depan kita bertemu kembali di ruangan. Baik Ibu. Baik, terima kasih adik-adik yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling kita ini. Sekarang ibu meminta salah satu adik untuk kita dalam berdoa untuk mengikuti kegiatan ini. Silakan adik.